Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baik, langsung saja saya dari kelompok 2 dari 4 anggota, yaitu yang pertama Muhammad Rizky Maulana, yang kedua Nasrullah, yang ketiga Gian Afriyadi, yang keempat Muhammad Faiz Cahyadi. Baik, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu antropologi pendidikan Islam. Antropologi dan antropologi pendidikan Islam merupakan ilmu yang mempelajari manusia secara menyeluruh. Mempelajari manusia secara menyeluruh atau holistik, artinya manusia tidak hanya dilihat dari sisi fisiknya, tetapi juga dari sisi sosial, budaya, dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, antropologi berusaha memahami bagaimana manusia muncul dan berkembang sejak masa lampau hingga menjadi manusia modern saat ini, termasuk proses evolusi dan perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Selain itu, antropologi juga mengkaji perkembangan fisik dan biologis manusia, seperti bentuk tubuh, warna kulit, serta kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan dan dengan lingkungan alam maupun sosial. Lebih jauh, antropologi mempelajari sistem sosial dan budaya yang terbentuk dalam kehidupan manusia. Manusia hidup dalam kelompok, memiliki aturan, tradisi, bahasa, serta sistem kepercayaan yang membentuk identitas suatu masyarakat, yang membentuk identitas pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Juga menjadi perhatian kajian antropologi seperti cara mereka berinteraksi, bekerjasama, menyelesaikan konflik, serta melestarikan tradisi dari generasi ke generasi. Baik, itu saja materi saya akan serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Nabi Muhammad kita berselawat. Sebelum saya menjelaskan materi saya ingin memperkenalkan diri dan memperkenalkan kelompok saya, yaitu saya berada di kelompok 2 yang terdiri dari anggota Gian Afriyadi, Nasrullah, Rizky Maulana, dan Muhammad Faiz Cahyadi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan materi saya, yaitu konsep manusia dalam perspektif pendidikan Islam. Perspektif Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki potensi besar dan tanggung jawab untuk belajar dan berbuat baik dalam kehidupan. Adapun penjelasan dari materi saya itu, dalam Islam manusia dianggap sebagai makhluk yang paling istimewa. Kita diciptakan dengan akal dan kemampuan untuk beribadah kepada Allah. Adapun tujuan utama manusia adalah untuk mengenali dan menyembah Allah. Pendidikan dalam Islam membantu kita mencapai tujuan ini dengan belajar, membantu kita menuntut ilmu dan menjaga akhlak yang baik. Kita memiliki kemampuan untuk memilih antara baik dan buruk. Pendidikan Islam mengajarkan kita untuk bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Proses belajar tidak ada batasan usia. Kita sebaiknya terus belajar sepanjang hidup, baik di sekolah, di rumah, atau kehidupan sehari-hari. Apa yang kita lakukan di dunia ini kecuali mempersiapkan kita untuk kehidupan setelah mati. Pendidikan Islam mencakup ilmu dunia dan juga ilmu akhirat. Semua orang, keluarga, masyarakat, sekolah berperan dalam mendidik anak-anak. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab satu orang, tetapi tanggung jawab bersama. Mungkin itu saja materi yang saya berikan dari saya. Selanjutnya saya berikan ke pemateri. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan materi tentang antropologi pendidikan Islam.
pada bagian ketiga, yaitu relasi budaya dan masyarakat dalam konteks pendidikan. Budaya dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam dunia pendidikan, karena pendidikan tidak pernah berlangsung di ruang hampa. Seperti proses belajar selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai, kebiasaan, dan pola hidup yang berkembang di tengah masyarakat. Budaya membentuk cara seorang belajar dan memahami ilmu pengetahuan. Misalnya dalam masyarakat yang menjunjung tinggi budaya diskusi, musyawarah, dan gotong royong, metode pembelajaran di sekolah cenderung mendorong kerja kelompok, berbagi pendapat, dan saling membantu antara peserta didik. Masyarakat juga berperan sebagai lingkungan belajar utama bagi individu. Nilai-nilai yang hidup di masyarakat seperti sopan santun, kerja keras, rasa tanggung jawab, dan solidaritas sosial akan otomatis terbawa ke dalam dunia pendidikan. Anak-anak tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga menyerap nilai dari keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, masyarakat menjadi sumber pembelajaran informal yang sangat kuat dalam membentuk peredaran peserta didik. Sekolah dan madrasah memiliki peran penting sebagai agen pewarisan budaya melalui kegiatan belajar mengajar, upacara bendera, pembiasaan sikap disiplin, kerja kelompok, hingga kegiatan keagamaan. Sekolah membantu mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi. Selain itu, sekolah juga berfungsi untuk mengembangkan norma sosial agar peserta didik memahami aturan hidup masyarakat dan memiliki sikap saling menghargai. Secara keseluruhan, peserta didik tidak dapat dipisahkan dari budaya dan struktur masyarakat. Pendidikan selalu dibentuk oleh konteks sosial dan budaya tempat ia berlangsung, sekaligus menjadi sarana untuk menjaga dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut agar tetap hidup dan relevan dalam kehidupan masyarakat. Baik, perkenalkan saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan pemaparan materi tentang antropologi pendidikan Islam, yaitu tepatnya bagian atau bagian 4. Itu peran budaya dalam membentuk nilai karakter dan praktik pendidikan Islam. Dan langsung saja masuk di pembahasannya, yaitu budaya memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, nilai, dan praktik dalam pendidikan Islam. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang tumbuh dan berkembang melalui budaya yang hidup di masyarakat. Dalam membentuk nilai, budaya Islam berfungsi sebagai landasan perilaku sehari-hari. Nilai seperti kejujuran, keamanan, disiplin, dan tanggung jawab tidak hanya diajarkan secara teori, tetapi dilatih melalui kebiasaan dan tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Melalui budaya yang membiasakan berkata jujur, menepati janji, dan menghargai waktu, peserta didik terbentuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Budaya juga berperan besar dalam membentuk karakter peserta didik. Pendidikan Islam sangat menekankan pembentukan akhlak mulia, yaitu berperilaku yang mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sikap adab kepada guru dan orang tua diajarkan melalui tradisi menghormati, mendengarkan dengan sopan, serta melayani dengan sepenuh